Seorang warga negara A melakukan tindak pidana narkotika di negara B dan ditangkap oleh otoritas negara B. Negara B ingin menghukum pelaku berdasarkan hukum nasionalnya, sementara negara A juga ingin menghukumnya. Prinsip hukum yang mungkin diterapkan dalam kasus ini adalah A. Asas universal, B. Asas nasional aktif, C. Asal teritorial, D. Asal nasional pasif. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu asal teritorial. Prinsip hukum yang berlaku jika warga negara suatu negara melakukan tindak pidana di wilayah negaranya, baik itu warga negara atau warga negara asing, adalah A. Asal nasional pasif, B. Asas nasional aktif, C. Asas teritorial, D. Asas universal. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu asas teritorial. Teori kriminologi yang menganggap tindak pidana adalah hasil dari tekanan sosial dan lingkungan dikenal sebagai A. Teori konflik, B. Teori interaksionisme sosial, C. Teori pilihan rasional, D. Teori struktural fungsional. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu teori interaksionisme sosial. Ahli hukum pidana yang mengembangkan konsep manusia sebagai akibat, criminal as a product, dan menyoroti peran faktor lingkungan dalam kejahatan adalah A. Émile Durkheim, B. Karl Marx, C. Cesare Lombroso, D. Robert K. Merton. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu Robert K. Merton. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana cybercrime dalam hukum pidana material Indonesia? A. Tindak pidana yang melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk melakukan tindak pidana. B. Tindak pidana yang melibatkan pelanggaran hak cipta dalam dunia maya. C. Tindak pidana yang melibatkan perampokan dalam dunia maya. D. Tindak pidana yang melibatkan kekerasan fisik dalam dunia maya. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu tindak pidana yang melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk melakukan tindak pidana. Berikut merupakan pembagian ankum atau atasan yang berhak menghukum berdasarkan jenjangnya, kecuali A. Ankum atasan, B. Ankum dari ankum atasan, C. Ankum, D. Ankum berwenang penuh. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu ankum berwenang penuh. Kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat akan menjadi hukum kebiasaan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu kecuali A. Adanya akibat hukum, artinya ada sanksinya kalau kebiasaan dilanggar. B. Adanya pengaruh dari penguasa setempat, dalam hal ini kekuasaan eksekutif. C. Syarat material, yaitu adanya perilaku yang secara terus-menerus dilakukan dalam hal yang sama atau menurut garis tingkah laku yang tetap. D. Syarat psikologis atau intelektual, kebiasaan tersebut menimbulkan kesadaran atau keyakinan umum bahwa seharusnya memang demikian, opinio necessitatis, dan diterima sebagai suatu kewajiban hukum. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu adanya pengaruh dari penguasa setempat, dalam hal ini kekuasaan eksekutif. Jika suatu negara menegakkan hukuman atas tindak pidana genosida yang terjadi di negara lain, prinsip hukum yang mendasarinya adalah A. Asal nasional pasif, B. Asas nasional aktif, C. Asal teritorial, D. Asas universal. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu asas universal. Yang bisa dijadikan subjek hukum adalah A. Warga negara asing, B. Warga lokal, C. Badan hukum, D. Manusia dan badan hukum. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu manusia dan badan hukum. Teori kriminologi yang menganggap bahwa kriminalitas terjadi karena ketidakseimbangan antara tujuan sosial dan kemampuan individu untuk mencapainya dikenal sebagai A. Teori akomodasi, B. Teori kontrol sosial, C. Teori struktural fungsional, D. Teori pilihan rasional. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu teori pilihan rasional. Apakah yang menjadi dasar bagi penyidik dalam menentukan seseorang sebagai tersangka? A. Permintaan dari penuntut umum, B. Persetujuan dari terdakwa, C. Adanya dugaan kuat berdasarkan bukti yang sah, D. Keputusan sepihak dari penyidik. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu adanya dugaan kuat berdasarkan bukti yang sah. Teori kriminologi yang berfokus pada konflik antara kelas sosial dalam masyarakat disebut A. Teori kontrol sosial, B. Teori interaksionisme sosial, C. Teori struktural fungsional, D. Teori konflik. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu teori konflik.
Sifat melawan hukum yang berkaitan dengan norma-norma sosial dalam masyarakat adalah A. Dolus malus, B. Dolus generalis, C. Melawan hukum material, D. Melawan hukum formil. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu melawan hukum material. Unifikasi KUHP yang melahirkan Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Cindi untuk seluruh golongan penduduk pada 1915 diinisiasi oleh A. Van Vollenhoven, B. Utrecht, C. Edinburgh, D. Ter Haar. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu Edinburgh. Jenis hukuman yang melibatkan kerja fisik untuk umum disebut A. Hukuman pemasyarakatan, B. Hukuman kerja sosial, C. Hukuman mati, D. Hukuman denda. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu hukuman kerja sosial. Berdasarkan UNCAC, prinsip apa yang diharapkan menjadi pedoman bagi negara anggota dalam pemberantasan korupsi? A. Non-interference, B. Accountability, C. Sovereignty, D. Integrity. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu accountability. Asas yang mengandung prinsip bahwa hukuman harus sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan adalah A. Asas proporsionalitas, B. Asas keadilan, C. Asas kemanfaatan, D. Asas kesetaraan. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu asas proporsionalitas. Teori eliminasi dalam hukum pidana berarti A. Menghapuskan hukuman mati, B. Menghapuskan hukuman fisik, C. Menghapuskan semua hukuman, D. Menghapuskan kejahatan tertentu. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu menghapuskan hukuman mati. Apa yang dimaksud dengan gugatan perceraian dalam hukum perdata? A. Gugatan yang diajukan untuk membagi harta bersama setelah perceraian, B. Gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga yang terlibat dalam perkawinan, C. Gugatan yang diajukan oleh anak untuk meminta perhatian orang tua, D. Gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan untuk mengakhiri ikatan perkawinan. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu gugatan yang diajukan untuk membagi harta bersama setelah perceraian. Penggeledahan dilakukan untuk A. Mengamankan saksi, B. Menangkap tersangka, C. Mengambil barang bukti, D. Semua jawaban benar. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu mengambil barang bukti. Menurut asas apa negara memiliki kewenangan untuk menghukum pelaku tindak pidana yang merugikan negara lain? A. Asas universal, B. Asas Rekatgut, C. Asas nasional aktif, D. Asas nasional pasif. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu asas universal. Kekuasaan untuk membentuk perundang-undangan disebut A. Yudikatif, B. Federatif, C. Eksekutif, D. Legislatif. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu legislatif. Locus delicti mengacu pada A. Tempat kejadian tindak pidana, B. Waktu kejadian tindak pidana, C. Alat bukti tindak pidana, D. Motif dari tindak pidana. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu tempat kejadian tindak pidana. Teori kriminologi yang menyatakan bahwa tindak kriminal terjadi karena masyarakat memiliki nilai dan norma yang bermacam-macam adalah A. Teori konflik, B. Teori etika, C. Teori struktural fungsional, D. Teori kesempatan. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu teori struktural fungsional. Dalam teori tujuan pemidanaan, apabila setiap orang mengerti dan tahu bahwa melanggar peraturan hukum itu diancam pidana, maka ada tekanan untuk seseorang tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan tersebut. Keadaan ini dinamakan dengan istilah psikologi seseorang, merupakan pandangan dari teori A. Erbetring van de Dader, B. Enschadelijk maken van de misdadiger, C. Generale preventi atau pencegahan umum, D. Speciale preventi atau pencegahan khusus. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu generale preventi atau pencegahan umum. Dalam konteks tindak pidana korupsi, apa yang dimaksud dengan pengampunan, dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi proses hukum? A. Pengampunan adalah tindakan pemerintah untuk memberikan penghargaan kepada terdakwa korupsi yang bersedia memberikan informasi penting. B. Pengampunan adalah hak terdakwa untuk mengakhiri persidangan kapan saja. C. Pengampunan adalah upaya terdakwa untuk membatalkan penuntutan terhadap diri mereka sendiri. D. Pengampunan adalah tindakan pengadilan untuk menghentikan penuntutan terhadap terdakwa. Jawaban yang benar adalah
Pilihan A yaitu pengampunan adalah tindakan pemerintah untuk memberikan penghargaan kepada terdakwa korupsi yang bersedia memberikan informasi penting. Perikatan yang timbul karena kesepakatan antara pihak-pihak adalah perikatan A. Hukum, B. Moral, C. Konvensional, D. Kebiasaan. Jawaban yang benar adalah pilihan C yaitu konvensional. Pembatalan keputusan tata usaha negara dapat terjadi jika A. Keputusan tersebut mendapat dukungan publik. B. Keputusan tersebut hanya bersifat sementara. C. Badan administrasi mengubah keputusan tersebut. D. Keputusan tersebut bertentangan dengan hukum. Jawaban yang benar adalah pilihan D yaitu keputusan tersebut bertentangan dengan hukum. Berikut ini merupakan pernyataan yang berkaitan dengan sistem kemasyarakatan atau persekutuan, genealogis, yaitu suatu sistem kemasyarakatan atau persekutuan hukum adat yang anggotanya didasarkan pada keturunan sama, kecuali A. Sistem parental yaitu sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya berdasarkan garis keturunan bapak dan ibu seperti keluarga pada suku Jawa, Sunda, Aceh, Dayak. B. Sistem pernikahan sedarah, yaitu perkawinan yang dilakukan antara saudara kandung. C. Sistem patrilineal, yaitu masyarakat dengan sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya berdasarkan garis keturunan laki-laki, bapak seperti pada suku Batak, Nias, Sumba, Del. D. Sistem matrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang anggotanya berdasarkan garis keturunan wanita, ibu, seperti suku klan di Minangkabau. Jawaban yang benar adalah pilihan B yaitu sistem pernikahan sedarah, yaitu perkawinan yang dilakukan antara saudara kandung. Dalam hukum pidana, apa yang dimaksud dengan alibi? A. Tindakan menyembunyikan kejahatan. B. Tindakan melarikan diri dari penegakan hukum. C. Tindakan yang dilakukan untuk membela diri. D. Bukti bahwa pelaku tidak dapat melakukan tindakan tersebut. Jawaban yang benar adalah pilihan D yaitu bukti bahwa pelaku tidak dapat melakukan tindakan tersebut. Asas yang menyatakan bahwa hukuman harus bermanfaat bagi masyarakat adalah A. Asas legalitas. B. Asas proporsionalitas. C. Asas kemanfaatan. D. Asas kesetaraan. Jawaban yang benar adalah pilihan C yaitu asas kemanfaatan. Teori kriminologi yang menganggap bahwa struktur sosial yang tidak seimbang merupakan akar penyebab tindak kriminal adalah A. Teori konflik. B. Teori pilihan rasional. C. Teori struktural fungsional. D. Teori kesempatan. Jawaban yang benar adalah pilihan A yaitu teori konflik. Apa yang dimaksud dengan teori deterrence dalam hukum pidana? A. Pencegahan. B. Pendidikan. C. Rehabilitasi. D. Retribusi. Jawaban yang benar adalah pilihan A yaitu pencegahan. Apa yang menjadi tujuan utama dari penyusunan kontrak perjanjian? A. Melindungi hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. B. Menghambat fleksibilitas dalam bisnis. C. Menciptakan kerumitan dalam proses bisnis. D. Menyulitkan pelaksanaan transaksi. Jawaban yang benar adalah pilihan A yaitu melindungi hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Sumber hukum yang berupa kebiasaan atau hukum tidak tertulis tetapi dipraktekkan oleh pejabat negara dalam menjalankan fungsinya adalah A. Jurisprudensi. B. Doktrin. C. Undang-undang. D. Konvensi. Jawaban yang benar adalah pilihan D yaitu konvensi. Hukum perdata mengatur tentang hak dan kewajiban individu dalam hubungan A. Keluarga. B. Pemerintahan. C. Pidana. D. Sosial. Jawaban yang benar adalah pilihan D yaitu sosial. Prinsip hak-hak yang tidak dapat dicabut dalam HAM internasional mengacu pada hak-hak yang A. Dapat digunakan oleh negara secara sepihak. B. Tergantung pada situasi politik global. C. Dapat dicabut dalam keadaan darurat. D. Tetap berlaku tanpa pengecualian. Jawaban yang benar adalah pilihan D yaitu tetap berlaku tanpa pengecualian. Proses hukum yang mengatur penyelesaian sengketa antara warga negara dengan pemerintah di bidang tata usaha negara adalah A. Peninjauan kembali. B. Gugatan administratif. C. Gugatan perdata. D. Arbitrase. Jawaban yang benar adalah pilihan B yaitu gugatan administratif. Dalam teori neokausalisme, aspek apa yang menjadi penekanan utama? A. Niat. B. Kesalahan. C. Akibat. D. Motif. Jawaban yang benar adalah pilihan B yaitu kesalahan.
Bagaimana prinsip non bis in idem berlaku dalam tindak pidana korupsi, dan apa dampaknya terhadap penuntutan ganda terhadap tersangka? A. Prinsip non bis in idem hanya berlaku jika tersangka telah dihukum sebelumnya. B. Prinsip non bis in idem hanya berlaku dalam kasus korupsi yang melibatkan korporasi. C. Prinsip non bis in idem mengizinkan penuntutan ganda terhadap tersangka dalam kasus korupsi. D. Prinsip non bis in idem melarang penuntutan ganda terhadap tersangka untuk tindak pidana yang sama. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu prinsip non bis in idem melarang penuntutan ganda terhadap tersangka untuk tindak pidana yang sama. Pertanggungjawaban pidana akan diberlakukan jika terdapat unsur A. Kecelakaan dan melawan hukum. B. Kesalahan dan kebenaran. C. Kesalahan dan melawan hukum. D. Kesalahan dan kecelakaan. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu kesalahan dan melawan hukum. Apa yang dimaksud dengan prinsip legalitas dalam hukum administrasi negara? A. Tindakan administrasi harus sesuai dengan perintah atasan. B. Tindakan administrasi harus didasarkan pada hukum yang berlaku. C. Tindakan administrasi harus sesuai dengan kebijakan pemerintah. D. Tindakan administrasi harus didasarkan pada pertimbangan moral. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu tindakan administrasi harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Apa yang menjadi tujuan utama dari teori kontemporer dalam pidana? A. Restorasi. B. Rehabilitasi. C. Pendidikan. D. Pembalasan. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu restorasi. Apa yang menjadi unsur-unsur pokok dari tindak pidana korupsi? A. Penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan merugikan keuangan negara. B. Penyebab fisik dan alat bukti fisik. C. Persekongkolan untuk memasukkan kerabat ke instansi. D. Penggunaan kekerasan dan ancaman. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan merugikan keuangan negara. Alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur pelaksanaan kebijakan dalam administrasi negara adalah A. Keputusan Presiden. B. Putusan Mahkamah Agung. C. Surat keputusan. D. Peraturan pemerintah. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu peraturan pemerintah. Dokumen apa yang menjadi dasar dari hukum hak asasi manusia internasional? A. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. B. Hukum Roma. C. Piagam PBB. D. Konvensi Jenewa. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Bagaimana status hukum sebuah barang yang disita namun tidak berhubungan dengan tindak pidana yang sedang disidik? A. Dijual dan hasilnya masuk ke kas negara. B. Dihancurkan oleh penyidik. C. Tetap disimpan sebagai barang bukti. D. Dikembalikan kepada pemiliknya setelah putusan pengadilan. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu dikembalikan kepada pemiliknya setelah putusan pengadilan. Bagaimana prinsip bebas tertib dan kewajaran berlaku dalam pembuktian di persidangan? A. Hakim memiliki otoritas mutlak untuk memutuskan beban pembuktian. B. Pihak yang mengajukan gugatan selalu memiliki beban pembuktian. C. Pihak yang memiliki dana terbanyak memiliki beban pembuktian yang lebih ringan. D. Setiap pihak memiliki hak yang sama untuk membuktikan tuntutannya. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu setiap pihak memiliki hak yang sama untuk membuktikan tuntutannya. Segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan lainnya adalah pengertian dari A. Hukum perdata tertulis. B. Hukum acara perdata. C. Hukum perdata. D. Hubungan hukum. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu hukum perdata. Kapan hakim harus memberikan penetapan tertulis setelah menerima permohonan penahanan dari penyidik? A. Dalam 1 minggu. B. Dalam 48 jam. C. Dalam 24 jam. D. Dalam 3 hari. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu dalam 24 jam.